Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syahwat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Saudaraku hikmah tasbih yang dirahmati Allah, pernikahan dalam Islam adalah sesuatu yang sangat mulia. Melalui pernikahan, Allah menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya haram. Bahkan dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa hubungan suami istri yang dilakukan dengan cara yang halal bisa bernilai ibadah dan berpahala di sisi Allah. Namun, ada satu hal yang sering tidak disadari oleh banyak orang. Ternyata, dalam keadaan tertentu, seseorang bisa saja dicatat melakukan perbuatan zina, walaupun ia sudah memiliki pasangan yang sah. Hal ini tentu bukan berarti zina secara hakiki seperti yang dilakukan oleh orang yang belum menikah, tetapi lebih kepada zina dalam makna peringatan dosa yang dilakukan oleh anggota tubuh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa setiap anak Adam memiliki bagian dari zina yang mungkin ia lakukan. Zina itu tidak selalu berupa hubungan badan, tetapi bisa dilakukan oleh mata, telinga, lisan, tangan, dan hati. Yang pertama adalah zina mata. Zina mata terjadi ketika seseorang dengan sengaja memandang sesuatu yang haram, seperti melihat aurat orang lain, melihat wanita atau pria yang bukan mahram dengan penuh syahwat, atau menikmati tontonan yang tidak pantas. Walaupun seseorang sudah menikah, jika ia masih gemar memandang hal-hal yang haram, maka itu bisa termasuk zina mata. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan dalam Al-Quran agar orang beriman menundukkan pandangannya. Menjaga pandangan adalah salah satu cara menjaga kesucian hati dan rumah tangga. Yang kedua adalah zina telinga. Ini terjadi ketika seseorang menikmati mendengar hal-hal yang mengarah pada maksiat, seperti percakapan yang menggoda, rayuan dari lawan jenis yang bukan pasangan, atau mendengarkan sesuatu yang menimbulkan syahwat. Mungkin terlihat sepele, tetapi jika dibiarkan, hal ini bisa membuka pintu menuju dosa yang lebih besar. Yang ketiga adalah zina lisan. Zina lisan terjadi ketika seseorang berbicara dengan lawan jenis secara tidak pantas, menggoda, merayu, atau mengucapkan kata-kata yang membangkitkan nafsu. Di zaman sekarang, hal ini sering terjadi melalui chat, pesan pribadi, atau media sosial. Banyak orang yang sudah menikah tetapi masih menggomel orang lain melalui pesan, komentar, atau percakapan rahasia. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mengingatkan umatnya agar menjaga lisan, karena lisan bisa menjadi sebab seseorang jatuh ke dalam dosa besar. Yang keempat adalah zina hati. Ini adalah ketika seseorang membiarkan hatinya berkhayal tentang orang lain selain pasangannya. Ia mungkin tidak melakukan apa-apa secara fisik, tetapi pikirannya dipenuhi oleh bayangan dan keinginan terhadap orang lain. Jika hati terus memikirkan hal seperti ini, maka lama-kelamaan bisa mendorong seseorang untuk melakukan dosa yang lebih besar. Dan yang terakhir adalah zina yang sebenarnya, yaitu ketika semua anggota tubuh mengikuti keinginan tersebut,
hingga terjadi perbuatan yang dilarang oleh Allah. Saudaraku, inilah sebabnya mengapa Islam tidak hanya melarang zina secara fisik, tetapi juga melarang segala sesuatu yang mendekati zina. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman agar kita tidak mendekati zina, karena zina adalah perbuatan yang sangat keji dan jalan yang buruk. Oleh karena itu, walaupun seseorang sudah menikah, ia tetap wajib menjaga pandangan, menjaga hati, menjaga lisan, dan menjaga perilaku. Pernikahan bukanlah alasan untuk bebas bergaul dengan lawan jenis tanpa batas. Justru setelah menikah, seseorang memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk menjaga kesetiaan dan kehormatan rumah tangganya. Saudaraku, hikmah tasbih yang dimuliakan Allah, jika selama ini kita pernah melakukan hal-hal seperti memandang yang haram, menggoda orang lain, atau menyimpan perasaan kepada orang yang bukan pasangan kita, maka jangan berputus asa dari rahmat Allah. Pintu taubat selalu terbuka selama kita masih hidup. Perbanyaklah istighfar, perbaiki niat, dan kembalilah menjaga diri sesuai dengan ajaran Islam. Jagalah pasangan kita, hormati pernikahan kita, dan bangun rumah tangga yang penuh keberkahan. Karena rumah tangga yang dijaga dengan iman dan ketaatan akan menjadi jalan menuju ketenangan hidup, keberkahan rizki, dan kebahagiaan dunia serta akhirat. Semoga Allah menjaga kita dari segala bentuk dosa yang terlihat maupun yang tersembunyi, dan menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.